Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama saya Dini Afriani dengan materi pokok hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita bahas LKPD-nya. Tolong dicermati untuk analogi pada gambar berikut ini ya. Ini perkalian dan ini pembagian pada bilangan pecahan. Untuk perkalian di sini ada gambar. Nah, jika kita buat dalam bentuk matematikanya, gambar ini merupakan analogi dari setengah, kemudian yang ini adalah 2/3. Jadi setengah dikali dengan 2/3 itu kalau di dalam gambarnya kita timpa, maka hasilnya itu adalah irisan dari dua gambar sebelumnya, yaitu yang ini yang berwarna ungu, garis kotak yang diarsir dan berwarna ungu ya. Setelah kita lihat-lihat, ini sepertinya isinya adalah 2 dari 6 bagian ya. Nah, bagaimana untuk bentuk matematikanya sendiri? Di sini kita langsung saja mengerjakannya. 1 dikali dengan 2 untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya 2 dikali 3 dan menghasilkan 2/6 seperti pada gambar di atas. Dan ini merupakan bentuk umum cara dari perkalian bentuk bilangan pecahan ya. Sebentar. Ya, sekarang kita lihat ini pembilangnya itu adalah 1 dikali 2 penyebutnya 2 dikali dengan 3 6, jadilah 2/6 seperti ini gambarnya. Dan jika kalau ini juga bisa disederhanakan ya, maka hasilnya akan menjadi pembilang dan penyebutnya kita sederhanakan dengan dibagi dengan faktor persekutuannya 2 ya, berarti akan menjadi 2 bagi 2 1, 6 dibagi 2 itu 3. Jawabannya boleh yang ini, boleh yang ini, tapi kalau hasil perkaliannya itu adalah ini ya, ini adalah hasil penyederhanaannya ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembagian pada bilangan pecahan. Ini ada analogi sedikit juga. Ini ada gambar 1 dengan setengah, 1 setengah lingkaran, kemudian dibagi dengan setengah lingkaran, hasilnya menjadi 3 ya, 3 potong. Di sini kalau dalam bentuk matematikanya sendiri 1 setengah bagian itu kalau dibagi dengan setengah, kita ubah dulu bentuk ini ya. Kita ketahui waktu SD ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari ini bilangan bulat, kemudian ini pecahan biasa. Kemudian waktu di SD pernah dipelajari jurus rumus cepatnya ya, yaitu ini penyebutnya ini dikalikan dengan yang bulatnya, 2 dikali 1 ditambah dengan pembilang, jadilah 3/2. Hanya saja kalau untuk secara logikanya, coba kita dalam bentuk ini ya, kira-kira kalau dalam logika matematikanya itu bilangan berapa kalau dibagi 2 itu menghasilkan 1, sisa 1. Bilangan berapa pembilang ini nih, kan kalau yang 3 ini belum diketahui loh. Berarti bilangan apa kalau dibagi 2 ini dia bisa menghasilkan 1, sisanya 1, yaitu bilangan 3. Itu kalau secara nalarnya ya, logikanya. Nah, untuk perhitungan pembagian pada bilangan pecahan itu ada langkah tertentu. Mungkin pernah diajarkan juga waktu SD bahwa pembagian itu merupakan perkalian dengan kebalikannya. Pembagian adalah perkalian dengan kebalikannya.
Jadi kita ubah juga di sini jadi operasi perkalian, tapi dikalinya dengan kebalikan dari 1/2. Kebalikan dari 1/2 itu adalah 2/1. Kalau di perkuliahan ini namanya inverse perkalian ya, tapi kalau di SD kan belum ada namanya inverse, tapi langsung saja disebut sebagai kebalikan. Nah, setelah bentuknya perkalian, maka kita lanjutkan operasinya seperti yang di sebelah sini. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 2 itu adalah 6. 2 dikali dengan 1 itu adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 6/2. Dan kita ketahui bahwa bentuk pecahan itu penyebutnya itu tidaklah boleh dari faktor dari pembilang, karena ini bisa kita sederhanakan, yaitu 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga di sini hasilnya bulat, 3 potong, terlihat pada gambar ya. Kalau ini dibagi dengan setengah, tok tok tok, jadilah 3, dapat 3 potong semuanya. Oke, itu untuk penjelasan dari perkalian bilangan pecahan dan pembagian bilangan pecahan cara sederhananya ya. Lalu bisa kita simpulkan bahwa hasil perkalian pecahan itu diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebut. Ini bentuk matematikanya seperti ini. Kemudian untuk pembagian bilangan pecahan itu diperolehkan dengan mengalihkan dengan kebalikannya atau inverse terlebih dahulu. Selanjutnya kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut seperti tadi. Ya, sifat-sifat yang berlaku pada perkalian pecahan sama seperti pada sifat-sifat yang berlaku pada perkalian bilangan bulat ya. Ada sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran ya. Misalnya ini A per B dikali P per Q itu sama saja dengan P per Q dikali dengan A per B. Bolak-balik sama saja, ditukar ya. Kemudian sifat asosiatif atau dikumpulkan ya. Kalau kita mengalihkan ini dengan ini, kemudian terakhir dikalikan ini, sama saja hasilnya jika kita kalikan ini dengan ini dulu baru ini, karena yang dalam kurung kan terlebih dahulu dikerjakan ya. Terakhir itu adalah distributif, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, ini dia. Distributif itu dikalikan, maksudnya disebarkan ya. Yang ini dikalikan ke sini, operasi jumlah ditambah ya dengan ini dikali dengan ini, hasilnya di sini. Kalau ini juga sama tapi dengan operasi pengurangan, hasilnya akan sama antara ruas kiri dan ruas kanannya ya. Ini sifat-sifatnya ada 3. Selesai, kita lanjut ke pengetahuan atau keterampilan penilaiannya ya. Ini sama seperti di atas. Ini 20 poin, ini perkalian, yang ini pembagian, ini campuran pembagian dan perkalian atau perkalian pembagian ya. Dan terakhirnya itu adalah soal cerita, tapi soal cerita tolong dicerna baik-baik, entah itu ceritanya akan dikalikan ataukah dibagi ya, tergantung pada ceritanya ya. Lalu kerjakan ini pada Google Form-nya pada bagian tugas ya. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari Ibu. Semoga lancar mengerjakan tugasnya. Selamat belajar, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.